Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Before we start our material, let me check the attendance first. The first is Putri Balkis. Hadir, present sir. Okay. Disa Ariela, Present. Putri Maulidatus, Ivan Novita. Present. Okay. Dewi Dewi Ratu Bilkis. Present sir. Okay. Before we start our study, let's pray together. Begin. Okay. So guys, what do you know about tenses? Guys, listen. What do you know about tenses? Grammar sir. Okay, grammar. So basically, tense are forms of verbs in English that indicate when an action, event, or state happens or take a place. Jadi, tenses itu adalah bentuk kata kerja atau kalimat dalam bahasa Inggris yang mengindikasi waktu. Di bahasa Indonesia itu tidak ada ya guys. Di bahasa Indonesia cuma memberikan keterangan waktu seperti kemarin, sekarang, atau besok. Nah, namun di bahasa Inggris itu ada bentuk kalimat yang berbeda untuk mengindikasi waktu kejadiannya. Selanjutnya, fungsi tenses. The functions to clearly provide information about time, whether an event happened in the past, is happening now, or will happen in the future. Nah, seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, fungsi dari tenses itu adalah mengindikasi waktu kejadiannya. Itu terjadi sekarang, besok, atau sudah terjadi di masa lalu atau lampau. Nah, tenses itu dibagi menjadi 3 klasifikasi. Yang pertama ada present atau kejadian yang terjadi sekarang. Yang kedua adalah past atau masa lampau. Yang ketiga ada future atau kejadian yang akan datang atau perkiraan. Nah, hari ini kita akan fokus untuk membahas tentang simple present tense. Do you know about simple present tense, guys? Yeah. Okay, what is simple present tense? Sentence that telling the general situation. Okay, it's like daily activity. Yeah, they like it. Okay. Jadi, present tense adalah bentuk kalimat yang biasa digunakan untuk mengekspresikan atau mengekspresikan kejadian atau kondisi yang mengacu kepada waktu yang sekarang atau sedang terjadi. Dan simple present juga bisa digunakan untuk mengungkapkan fakta general. Seperti contoh, the sun rises in the east. Yang kedua, simple present juga digunakan untuk
mengekspresikan habits atau daily activity. Seperti contoh lalu selanjutnya ada rumus atau formula dari positive sentence. Nah, rumusnya Oke, guys. Ya. So, ini adalah rumus dari bentuk positif simple present. Nah, untuk contoh yang kedua ini, apakah ini termasuk ke dalam bentuk positif? I go to school every day. Oke. Ya, positif. Bisakah kalian membantu saya untuk mengidentifikasi bentuk kalimat ini? Oke. Bisa. Where is the subject? I. Okay. Subjek dong, sir. Oh iya. Sorry, guys. Okay. Where's the verb atau kata kerja? Go. 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 Untuk objeknya cool ya. Oke. Nah, untuk contoh yang pertama itu mana subjeknya? The sun. Oke, the sun is the subject. Subject. Untuk kata kerja Rice. rises. Plus S. Ya. In the is object. Nah, ini kenapa pakai tambahan S? Bisa ada yang bisa menjelaskan? Karena subjeknya termasuk it. Oke. Ketika subjeknya he, she, it atau nama seseorang itu menggunakan tambahan SIS. Oke. Practice. Nah, perlu diperhatikan jika subjeknya he, she, it atau nama orang itu harus ada imbuhan SIS. Oke. Tolong satu orang memberikan saya contoh kalimatnya. Oke, Gis, maju Gis.
Bebas. Itu. Ya, boleh. Saya Oke. Ya. plus ya. Ya. Sudah. Oke, thank you. Lihatlah karena dia mau bagi. Apa itu jangan bagi. Okay, the next is negative sentence. The formula of negative sentence is jadi rumus negative sentence itu mirip dengan positif, cuman hanya menambahkan do, does dengan not. Jadi negative sentence itu adalah bentuk kalimat bentuk simple present yang bermakna tidak atau no. Ya. Oke, untuk bentuk negatifnya seperti contoh berikut. We do not play Oke, kenapa we menggunakan do, tidak menggunakan does? Ada yang bisa menjelaskan? Karena we itu termasuk plural. Oke, Jadi dia menggunakan do. oke. Berarti untuk subjek yang plural itu harus menggunakan do. Ya. Dan untuk subjek yang singular itu menggunakan does seperti ini. Seperti contoh berikut. He does not play football. Oke, ini adalah bentuk atau contoh dari negative sentence. Ada yang ditanyakan tentang Tidak ada. do atau does? Tidak. Oke, coba ya. Ikis tolong bisa saya bantu saya. Bisa dia udah siap sampai tadi. Ya, oke, nice. Sudah bisa. Oke, sudah bisa Ikis. Ready kok bisa tanya. Kenapa ya dia? Ya dia pas dulu. Oke. Kenapa ini menggunakan does not, tidak do not? Karena singular. Oke. Nah, nice. Si yang dimaksud si kan tidak ada.
Oke, sudah jelas tentang negative sentence? Sudah. Oke, kita lanjut ke interrogative sentence. Jadi interrogative sentence adalah kalimat yang bermakna pertanyaan. Nah, dalam interrogative sentence itu ada rumus seperti ini. Sir, I have to go. Ya, don't take it long. Oke, ini adalah rumus dari interrogative sentence. Nah, dalam interrogative sentence yang pertama, kalimat pertamanya itu bukan subjeknya, tapi do atau does. Ini mirip seperti ini, seperti negative sentence, hanya dihilangkan notnya, tetapi do atau does dipindah ke depan. Hanya seperti itu simpelnya. Oke. Untuk contoh dari interrogative sentence ini ada, do you speak English? Ada yang bisa membantu saya untuk mengidentifikasi kalimat ini? Contoh kalimat berikut. Maulida bisa? Dari situ aja. Mana subjeknya, mana auxiliary-nya, mana verbnya, subjeknya mana? Oh, yang bawah ini. Ya, yang ini. Oh, do you speak English? Subjeknya you. Subjeknya you. Ya. Di Tujuannya objek. Oke, ini objek. Ini. Paham? Paham. Oke, selanjutnya ini ada contoh. Oke, dari contoh di depan ini ada positive sentence, terus yang kedua ada negative sentence, yang ketiga ada interrogative sentence. Nah, sekarang tugasnya adalah mengubah positive sentence menjadi negative sentence dan juga interrogative sentence. Yang soal nomor 2 ada
negative sentence ini dirubah kalimatnya menjadi positive sentence dan juga interrogative. Dan yang terakhir ada bentuk dari interrogative sentence yang harus dirubah ke positif dan juga negatif. Oke, saya contohkan yang pertama ini. It is go to campus at 5 p.m. Nah, untuk bentuk negatifnya berarti harus it is doesn't, oke, atau does not. Selanjutnya ada go Oke, yang untuk kalimat interrogatif Does it is go to campus. Oke. Ada tanya. Oh ya. Oke, bisa guys? Bisa. Oke. Mulai dari Vanovita untuk maju ke depan. Mengerjakan soal nomor 2 yang positif. Oh, yang positif. Ya. Coba kalimat dalam bentuk positif. Iya. Ada yang bisa membenarkan apakah ini salah atau benar? Bentuk positifnya. Ada yang menyangkal? Enggak. Oh, itu salah berarti. Masa ini? Enggak tahu benar apa salah. Kalau ada yang salah, Benar benar. sebenarnya. Ya. Oh. Iya positif. Ya. Sudah benar? Yang bisa ada jawaban lain? Jadi she does not study ini termasuk ke kalimat verbal. Oke. Apakah memakai is? Tidak. Tidak. Oke, jadi jawabannya Berarti pakai study. Bukan studies. studies. Ya, jadi benar jawaban yang pertama. She English. Yes. Nah, ini adalah bentuk positif dari she does not study English. Oke. Selanjutnya ada bentuk interrogatif. Urut Putri Maulida. Please come forward. Interrogatif.
Oke, thank you. Sudah benar kan? Atau ada jawaban lain? Oke, benar. Selanjutnya, sini ada soal, does he ride a motorcycle? Bisa maju ke depan, bisa. Rubah menjadi kalimat positif. Iya dong, takut. Is. Selanjutnya ada siapa namanya? Siapa sih? Kenalan dulu dong di depan. Dewi Ratu Bilqis. Coba ada ke bentuk negatif. Oke. Ada yang ditanyakan dari bentuk positif, negatif, dan interrogatif dalam simple present tense? Ada yang mau ditanyakan? Tidak, sudah Sudah paham paham, semua? sudah paham. Oke. Oke, dalam simple present tense itu bisa dianalisis atau kita bisa memperkirakan itu tenses simple present atau bukan, itu bisa dari time signal, yaitu biasanya dalam tenses simple present itu ada every day, every week, every month, atau every year. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, simple present tense adalah bentuk kalimat yang bisa digunakan untuk fakta general, kegiatan yang berulang seperti itu, every day, every week, dan juga every month, every year. Dan lalu ada always atau selalu, setiap hari, itu bisa digunakan untuk daily activity, always, usually, often, sometimes, rarely, atau never. Itu bisa digunakan. Nah, ada pertanyaan guys? Tidak. Tidak. Saya rasa cukup untuk pertemuan hari ini. Thank you for your attention, and then wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan